Halo guys, kembali lagi di channel Berlian Legacy. Kali ini gua mau lanjut ya bikin tutorial cara baca key stats atau key statistik yang ada di aplikasi Stockbit. Sebelumnya kita sudah bahas tentang net income, EPS, revenue ya, lalu apa itu annualized dan apa itu TTM, seperti itu. Oke. Lanjut kita bahas ke dividen TTM, dividen payout ratio, dan dividen yield. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut kita ke apa itu dividen TTM. Dividen TTM ada jumlah dividen itu yang dibagikan terhitung dari kuartal 3 2025 sampai dengan kuartal 2 2026, seperti itu. Oke, nah ini pertama kita disclaimer dulu, kenapa sama di sini 4429 sama 4429 gitu. Kenapa? Karena biasanya apa ya, keuntungan atau dividen yang dibagikan di tahun 2026 itu adalah keuntungan dari penjualan atau laba bersih yang dihasilkan di tahun 2025. Seperti itu. Nah, kita cek dulu di sini, mungkin melompat sedikit ke corporate action, ke bagian dividen. Nah, kalian lihat di sini dia bagiin itu di Jun 2025 itu 39,11 gitu. Akan tetapi di sini cek statistik 2025 di sini, nah dia itu 4429 dari mana? Nah, 4429 itu diambil dari sini. Oke. Dividen yang dibagikan di bulan Juni 2026. Oke. Nah, di sini. Nah, di kuartal 2 gitu. Tapi masuknya di sini kenapa? Karena ya yang dibagikan itu adalah hasil keuntungan yang ada di tahun 2025 gitu. Jadi sebenarnya itu dividen milik tahun 2025 yang dibagikan di tahun 2026, seperti itu. Oke, kenapa di sini ada 4429 ya? Karena tadi TTM ini ya. Karena dia ngitung dari sini sampai sini, ya jadi muncullah 4429 karena kan ada di bagian di sini gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk laba bersih dari tahun 2026 itu dividennya belum dibagikan ya. Biasanya dibagikannya nanti di tahun berikutnya, di tahun 2027, ataupun biasanya ada namanya dividen interim. Dividen interim tuh dibagiinnya mungkin di kuartal 4 mungkin ya. Di kuartal 4 2026. Jadi keuntungan di tahun 2026 ini udah dibagiin dulu tuh sebagian di tahun 2026 juga, bisa juga seperti itu. Nanti finalnya baru dibagiin di 2027 gitu. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Tadi dividen itu seperti itu. Lalu dividen payout ratio itu apa? Dividen payout ratio adalah jumlah apa namanya? Jumlah dividen yang dibagikan dari laba bersih gitu. Contoh, kan kita kemarin udah bahas earning per share itu ya. Jadi keuntungan laba bersih per lembar saham. Tapi kan laba bersih nggak semuanya dibagiin buat dividen dong gitu. Berapa persen yang dibagiin buat dividen? Nah, itulah masuk ke dividen payout ratio. Berapa persennya? Nah, kalau di tahun 2025 dia itu membagikan 45% dari laba bersih gitu. Jadi dapatlah 44,29 rupiah.
Kita cara hitungnya seperti ini. 98 ya. Kalkulator, oke. 98 dikali 45 dibagi 100. Nah, dapatlah 44,1. Nah, gitu. Ini kan 9843 ya. Coba deh pakai 9843 ya. 98,43 dikali 45% deh. 4429. Nah, dapat ya 4429 seperti itu. Nah, kalau ini sebenarnya belum dibagikan karena kebetulan angkanya sama. 4429 akhirnya payout ratio-nya ngitung lah gitu. Nah, sebenarnya kalau mau mengira-ngira tahun 2027 dapatnya berapa sih gitu kan. Nah, kita ambil di sini dari yang annualize misalkan. Berarti kan kemungkinan tahun 2026 earning persennya 119. Nah, kalau 119 ini 45%-nya dibagikan buat dividen dapat berapa tuh? Gitu. Kita hitung lah coba. 119, berapa tadi? 12 dikali 45%. Anggaplah ya payout rasionya bakal sama 45%. Gitu. Kalau lebih bisa lebih besar lagi, tapi kalau lebih sedikit bisa jadi lebih sedikit lagi tuh yang didapat di luar hitungan kita. Namanya juga perkiraan. Perkiraan kita anggap 45% juga di tahun 2027 nanti yang akan dibagikan dari keuntungan tahun 2026. Nah, berarti kemungkinan akan dapat dividen per lembar sahamnya 53,6 gitu. Nah, dari 53,6 itu kan per lembar ya, karena kita bisa belinya itu per satu lot atau per 100 lembar, berarti tinggal kalian kali aja 100 gitu. Jadi 5.360 rupiah per satu lot. Kalau kalian punya 1000 lot, nah pun dapat 5,3 juta gitu. Oke, kita lanjut lagi bahas dividend yield. Nah, dividend yield ini adalah harga gitu ya. Dividen dibagi dengan harga beli. Contoh ya, kita ambil yang 2025 gitu. 2025 ini udah kelok ya. Kita berarti pakai yang payout ratio ini ya. Pakai payout ratio pakai anggaplah dividen yield-nya itu yang 64,7. Anggaplah dividen yang dibagikan sama dengan tahun lalu ya, 4429. Ini kita catat dulu ya, 53,6 nanti kita bahas. 44,29 itu dibagi dengan harga sekarang. Harga sekarang itu di 685. Oke, kali 100. Nah, dapat 6,46%. Nah, 6,47 lah di sini gitu. Nah, kalau kita pakai 53,6 berapa persen tuh? Nah, kita hitungnya 53,6 dibagi 685. 685. Oke, kali 100. Nah, dapat angka mungkin 7,8% kemungkinan dividen yield-nya. Nah, itu lebih besar ya daripada bunga deposito gitu. Jadi ya worth it gitu kalau kalian mau cari saham-saham punya dividen gitu. Tapi ini disclaimer ya, bukan anjuran untuk beli saham Elsa. Ini kebetulan saham Elsa buat contoh aja gitu. Oke, nah itu kita bahas itu dulu. Nah, ini lumayan panjang ya. Tadi targetnya cuma 5 menit, ternyata sampai 9 menit. Ya, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan di kolom komentar kalau masih ada yang bingung. Seperti itu. Nanti kita bahas lagi ini market cap, CSO dan free float di video berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Salam damai. Thank you.